Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Perang Wano Kuni sudah dimulai. Akhirnya kita memasuki chapter-chapter epic yang berisi pertarungan-pertarungan yang dahsyat. One Piece Chapter 987 mendapatkan judul Pengikut Setia, di mana merujuk pada para Akazaya 9 yang merupakan pengikut setia dari Kozuki Oden. One Piece Chapter 987 mendapatkan jatah color sprite. Jinbe akhirnya digambarkan di dalamnya bersamaan dengan kru topi jerami yang lain. Mengingat Jinbe sudah resmi bergabung dengan bajak laut topi jerami. Untuk color sprite, Mimin tak bisa berbicara panjang kali lebar. Namun ada satu hal yang menarik mata kaki Mimin untuk melihat lebih dalam color sprite pada chapter kali ini. Coba nakama perhatikan senjata yang dibawa oleh Monkey D. Luffy. Pada color sprite sepanjang Aquano ini, jika Luffy digambarkan membawa senjata, pasti Oda menggambarkan Luffy membawa pedang Nidai Kitetsu. Namun kali ini berbeda. Luffy digambarkan membawa pipa pralon Ruchika yang selalu dibawa oleh Sabo kemanapun dia pergi. Apakah ini clue dari Oda jika nasib Sabo sebentar lagi akan diperlihatkan? One Piece Chapter 987 diawali dengan nostalgia kenangan indah Kaido bersama dengan Kozuki Oden. Kaido teringat saat Oden berhasil mengukir tato permanen di perut bagian kanannya, serta momen-momen sakral di saat Kozuki Oden direbus di dalam minyak panas. Sambil terbelalak, alam bawah sadar Kaido kembali memproyeksikan Kozuki Oden saat merapalkan mantra santet di ujung kematiannya. Jangan meremehkan para pengikut setiaku. Meskipun namaku akan terlupakan, namun tekad dan jiwaku akan tetap hidup. Rapalan Oden ini memang bukan isapan jempol belaka. Bahkan tekad Oden pun bersemayam di dalam hati putrinya sendiri, Yamete. Kaido jatuh dari atas pelaminan bersama dengan para Akazaya 9. Demi dapat membuat sate naga, seluruh Akazaya 9 berusaha untuk menyembelih dan menembus tubuh keras milik Kaido. Akhirnya, setelah mengeden cukup lama, katana Kinemon mampu menusuk ke dalam tubuh Kaido. Di sisi lain, katana Okiku mampu menebus bagian tangan Kaido. Si kucing oren barbar tak mau ketinggalan. Dirinya menggerogoti tangan Kaido yang sempat meremas-remas kepala kenyalnya, serta Raizo yang berusaha menggorok leher Kaido, namun belum membuahkan hasil. Kaido mengerang kesakitan. Dirinya kebingungan mengapa bekas luka yang ditorehkan oleh Kozuki Oden di perutnya terasa sangat sakit. Serta Kaido kaget, katana milik Akazaya 9 dapat menembus kulit kerasnya. Ya, ternyata para Akazaya dapat menggunakan Haki Ryuo atau Advance Busosoku Haki, sama seperti milik Oden yang mampu menebas Kaido 20 tahun yang lalu. Terlihat ada kilatan hitam di sekeliling tubuh Kaido yang sepertinya adalah hasil manifestasi dari Haki Ryuo yang dimiliki oleh para Nine Red Scabbard. Nah, jika mengacu pada perkataan Hyogoro pada One Piece Chapter 947, terdapat dua tingkatan pada teknik Advance Armament Haki. Yang pertama adalah Haki Buso dapat dibentuk sebagai zirah tak terlihat dan bisa digunakan untuk menyerang. Kemudian, tingkatan yang lebih advance lagi adalah pengguna dapat menyalurkan Haki Buso pada tubuh lawan dan dapat menghancurkan tubuh mereka dari dalam. Pada kasus ini, para Scabbard masih menggunakan Advance Armament Haki pada tingkatan pertama. Hal ini dibuktikan dengan para Akazaya yang berfokus untuk sebisa mungkin katana mereka dapat menembus kulit keras Kaido. Bahkan hal ini dapat membuat Kaido sampai berteriak kesakitan. Bagaimana jika Kaido mendapatkan serangan dari Luffy yang menggunakan tingkatan kedua dari Advance Armament Haki? Jika kita melihat demonstrasi Advance Armament Haki milik Luffy pada One Piece Chapter 955, terlihat batang pohon yang menjadi objek latihan Luffy hancur pada bagian dalamnya, tanpa merusak bagian depannya. Bagaimana jika Kaido terkena serangan Luffy ini yang disertai dengan Advance Armament Hakinya? Bisa-bisa anunya Kaido hancur dari dalam tanpa dia sadari. Seperti hantaman meteor, Kaido jatuh ke tanah bersamaan dengan Akazaya 9. Keroco-keroco Kaido tak percaya jika tuannya bisa dihempaskan seperti itu, dan mereka bersiap untuk menyerang para Akazaya 9. Namun mereka tiba-tiba dihadang oleh kakek Hyogoro yang ditemani dengan salah satu pemimpin Yakuza dan samurai kuat yang ditahan di distrik Rasetsu. Para kroco Kaido baru menyadari jika para penyusup ternyata menyamar dengan baju seragam khas bajak laut kebun binatang milik Kaido. Big Mom yang sedari tadi AFK melihat kawannya sendiri digeng oleh musuh, malah menanyakan apakah Kaido sudah mati atau belum. Yamato yang melihat keadaan Kaido tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk menghajar bapaknya. Yamato mengajak Luffy dan sangat kagum dengan kemampuan para pengikut setia dari Kozuki Oden. Namun tiba-tiba Yamato diserang oleh seseorang yang menggunakan tongkat dengan aksesoris durian di ujungnya. Ternyata dia adalah Ulti, si kepala batu. Ulti masih kebingungan mengapa Yamato bisa-bisanya mendaratkan Thunder Chihuahua tepat di wajahnya.
Karena notabene mereka berdua berada di pihak yang sama. Para kroco Kaido pun meminta bantuan Yamato untuk menghajar para penyusup yang berkeliaran di sekitar panggung pelaminan. Sambil memperlihatkan lekukan indah dari buah segarnya, Yamato mengumumkan jika dirinya secara resmi keluar dari jalan setan yang ditempuh oleh ayahnya, dan tak peduli jika ayahnya sendiri mati di pertempuran ini. Selain itu, Yamato menambahkan jika hari ini adalah saatnya dirinya untuk menjadi Kozuki Oden. Mungkin maksud dari perkataan Yamato ini adalah saatnya dia membuka negeri Wano untuk mewujudkan mimpi dari Kozuki Oden. Ulti yang mendengarnya semakin kesal, kemudian bentrokan antara keduanya pun tak dapat terhindarkan. Di waktu yang sama, tiba-tiba Big Mom yang sepertinya sudah reconnect setelah AFK tanpa dosa menghampiri Luffy. Nami terlihat diperlakukan tidak senonoh oleh anak-anak setan milik Big Mom. Beginilah kelakuan si kucing garong. Melihat perhatian Big Mom tertuju pada Luffy, Nami langsung menyuapi salah satu anak setan Big Mom dengan Black Ball miliknya. Walhasil, anak setan tersebut gumoh akibat terlalu banyak terkena aliran listrik sehingga Nami dan Carrot berhasil kabur dari sergapan mereka. Panel kembali memperlihatkan kondisi Kaido dan para Akazaya 9 yang saat ini sudah berada di bawah panggung pelaminan. Terlihat luka tusukan di sekujur tubuh milik Kaido dan terlihat Akazaya babak belur setelah kontak fisik dengan Kaido dan terjatuh dari atas panggung. Kaido akhirnya menyadari jika ketakutan Orochi selama ini mengenai 9 bayangan yang akan membawa Fajar benar adanya. Semua kejadian di Punk Hazard, Dressrosa, dan Pulau Zu saling berhubungan. Semuanya adalah ulah dari para Akazaya 9 yang bersembunyi di balik bayang-bayang bajak laut topi jerami. Selain luka tusukan, sepertinya Kaido sempat memuntahkan darah. Sambil tersenyum, Kaido mengatakan jika pada akhirnya para Akazaya 9 beraliansi dengan bajak laut. Kaido mewanti-wanti jika bajak laut gemar berkhianat, apalagi jika partnernya diambang kekalahan. Pasti mereka akan langsung lari terbirit-birit. Kinemon yang mendengar bacotan dari Kaido tersebut tak terima jika Luffy disamakan dengan Kaido. Luffy bukanlah bajak laut yang tak ada akhlak seperti dirinya. Bahkan Kinemon berujar jika Luffy kelaklah yang akan menjadi raja di lautan. Meskipun para Akazaya mati, si Fajar pasti akan tetap datang ke Wano Kuni sesuai dengan ramalan dari mendiang tuannya. Toki pernah menyantet Kaido dan Orochi jika 9 bayangan akan membawa si Fajar ke Wano, dan orang yang bernama Fajar itulah yang dapat mengalahkan Kaido. Dawn atau Fajar yang diramalkan oleh Toki adalah Monkey di Luffy. Apakah dia yang berada di tengah nama Luffy memiliki arti Dawn? Shin kembali memperlihatkan keintiman antara Big Mom dengan Luffy. Big Mom yang datang memang bertujuan untuk memenggal kepala Luffy pun bertanya, apa maksud dan tujuan Luffy berkunjung ke kebun binatang milik Kaido ini? Bahkan Big Mom pun bisa menebak jika tujuan Luffy adalah untuk mengalahkan Kaido. Namun di luar dugaan, Kapten Baka kita Luffy membantah jika bukan itulah tujuan dirinya mengunjungi kebun binatang Wano Kuni. Orang-orang di sekeliling Luffy termasuk Yamete dan kakek Hio sontak mendadak jantungan mendengar jawaban dari Luffy tersebut. Akan tetapi Luffy langsung menegaskan jawabannya jika dia datang ke Wano bukan hanya untuk mengalahkan Kaido, tapi seluruh eksekutifnya termasuk Orochi dan Big Mom itu sendiri. Tujuan Luffy datang ke Wano adalah untuk perang besar-besaran. Sombong amat. Jumlah kalian hanya ratusan. Selain Big Mom, Queen pun tertawa mendengar perkataan halu dari Luffy si topi jerami. Namun beberapa detik kemudian ekspresi muka Queen berubah shock saat mendengar ada ribuan penyusup yang muncul dari pintu belakang mansion Kaido. Yap, menurut perkataan Kinemon pada One Piece chapter 955, jumlah pasukan aliansi saat itu berjumlah 4.200 orang yang berisikan para Yakuza dan mantan tahanan penjara Udon. Saat ini jumlah tersebut bertambah dengan anak buah Denjiro dan samurai-samurai kuat yang sebelumnya ditahan di penjara distrik Rasetsu. Di dalam istana terlihat Zoro, Kid, dan Killer yang berhasil menghajar para gifter dan kroco milik Kaido. Selain itu pun terlihat Law yang juga sudah memulai aksinya. Namun ada yang menarik, terlihat seseorang dengan rambut panjang, lembut, dan tidak lepek sedang berdiri di sebelah Trafalgar Law. Law sepertinya tak memiliki kru dengan rambut berkilau seperti itu. Kemungkinan besar sosok itu adalah Hawkin. Si dukun beranak ini terakhir terlihat di penjara Rasetsu pada One Piece chapter 954. Mungkin saja jantungnya sudah diambil oleh Law, sehingga saat ini Hawkin mau menuruti perintah dari Trafalgar Law. Atau mungkin kartu gaple Hawkin sudah menunjukkan balak 6, yang artinya persentase kemenangan aliansi sudah lebih besar, sehingga Hawkin bersedia membantu aliansi dalam mengalahkan Kaido dan Big Mom. Namun sampai saat ini Diaz Drake belum diperlihatkan, dan juga Black Maria serta Pejuan yang tiba-tiba menghilang. Apakah mereka bertiga juga membuat persekongkolan jahat untuk menusuk Kaido dari belakang, seperti yang Mimin teorikan pada video Mimin sebelumnya?
Selain pasukan aliansi, bajak laut Kaido dikagetkan dengan kedatangan Marco de Puyuh bersama dengan Perospero de Sugus Candy. Seperti apa yang Mimin prediksikan jika bayangan hitam yang ditemui oleh Marco di pinggiran perairan Onigashima adalah benar sosok Perospero. Mimin pernah membuat prediksi jika Perospero berhasil sampai ke Onigashima, di mana Perospero sangat menentang terbentuknya aliansi antara Kaido dengan Big Mom. Apakah kedatangan Perospero akan merusak tali silaturahim yang baru saja disambung kembali oleh Big Mom dan Kaido? Dan pada akhirnya Big Mom akan mengkhianati Kaido karena tahu keselamatannya terancam akibat serangan pemberontakan oleh aliansi samurai. Bahkan pada panel sebelumnya, Kaido mengatakan jika bajak laut gemar berkhianat. Patut kita nantikan bagaimana sepak terjang Big Mom selanjutnya. Queen yang melihat keadaan sudah kacau balau menyuruh semua Kroco untuk bertarung. Di sisi lain, para aliansi samurai bersemangat untuk merebut kembali Wano Kuni. Kaido tertawa mendengar perkataan Luffy dan menerima tantangan yang telah digaung-gaungkan oleh Luffy sebelumnya. Kaido berubah menjadi naga Shenlong dan terbang menuju ke atas tengkorak yang menjadi kanopi dari pulau Onigashima. Para Kazenin terlihat nebeng di badan naga Shenlong Kaido, dan Kinemon mengucapkan terima kasih pada Luffy. Luffy pun berkata akan segera menyusul Kinemon. Apa yang sebenarnya Luffy ingin lakukan terlebih dahulu? Apakah dia ingin menyelamatkan Momonomesum? Sepertinya penyelamatan Momo sudah bisa dihandle oleh yang lain. Mungkin saja yang akan menyelamatkan Momo adalah Shinobu. Apakah Luffy akan menghajar Big Mom terlebih dahulu? Sesuai dengan perkataan Luffy jika dia ingin mengalahkan Big Mom dan Kaido. Karena hanya Luffy lah yang saat ini mampu mengalahkan Big Mom. Jika benar Luffy berhasil mengalahkan Big Mom dan Kaido, bagaimana nasib dari bajak laut Big Mom dan bajak laut kebun binatang milik Kaido? Yamato sepertinya sudah fix akan bergabung dengan bajak laut topi jerami. Bahkan dia sudah tak peduli dengan ayahnya sendiri dan dia berniat berlayar bersama Luffy. Setelah Big Mom kalah, pasti kapten dari bajak laut Big Mom akan diambil alih oleh Katakuri. Meskipun pasti ada cekcok sedikit dengan sang anak tertua Perorin si permen sugus. Sepertinya setelah Aquano, bajak laut Big Mom yang dipimpin oleh Katakuri akan beraliansi dengan bajak laut topi jerami. Selain karena mereka berdua saling respect, terdapat satu alasan di mana mereka berdua akan bergabung dalam mengalahkan World Government. Alasan apa itu? Tunggu video teori Mimin berikutnya ya. Kaido kembali tertawa. Alasan mengapa Kaido terbang menuju ke atas tengkorak Onigashima adalah agar dia leluasa menggunakan kekuatannya dalam mode perubahan naga Shenlongnya. Kaido kembali mengungkit-ungkit pertarungan masa lalunya dengan Kozuki Oden. Tak disangka-sangka, seluruh suku Ming sudah menunggu di atas tengkorak Onigashima. Dan berbarengan dengan munculnya mereka semua, Nekomamushi menyeringai dan berkata jika malam ini bulan purnama terlihat sangat jelas. Jika berbicara mengenai bulan purnama, suku Ming dapat berubah menjadi bentuk sempurna mereka, yang dinamakan dengan mode sulong. Dan sepertinya perubahan mode sulong milik Nekomamushi adalah yang terkuat, karena yang kita tahu, jika Nekomamushi adalah raja malam di Mokomo-dukdom, pasti dia sering melihat bulan purnama dan melatih penguasaan mode sulongnya. Sehingga patut ditunggu bagaimana bentuk sulong dari Nekomamushi dan Inuarashi. Kata-kata mutiara pun muncul pada chapter kali ini, yaitu minggu depan One Piece libur. Yos nakama, itulah video review One Piece chapter 987. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.